Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan Minjobs di sini. Bagaimana kabarnya teman-teman nih? Semoga pada sehat-sehat ya di bulan puasa ini. Nah, kali ini mungkin sudah beberapa dari teman-teman yang sedang tes gitu P3K. Nah, yang belum dan mengambil jabatan ahli pertama teknis jalan dan jembatan bisa latihan di video kali ini ya, seperti itu. Karena kali ini temanya adalah teknis jalan dan jembatan. Yuk kita langsung simak soalnya seperti apa. Kisi-kisinya sendiri untuk teknis jalan dan jembatan itu ada dibagi dua ya, kompetensi umum dan kompetensi khusus. Kalau umumnya itu ada tentang kebijakan dan peraturan, tentang infrastruktur jalan dan jembatan, terus ada teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Nah, kompetensinya khusus itu ada 9 materi, lumayan banyak ya. Mulai dari perencanaan teknis jalan, jembatan, dan terowongan, pelaksanaan konstruksi jalan, konstruksi jembatan dan terowongan, preservasi jalan, jembatan, dan terowongan, lingkungan dan keselamatan jalan, pengadaan lahan dan dampak sosial, pendanaan jalan, jembatan, dan terowongan, pengoperasian lalu lintas, dan bahan uji mutu. Nah, soal kali ini akan mengambil beberapa dari kisi-kisi ini, seperti itu. Soal yang pertama, jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna disebut, kira-kira apa nih teman-teman? Ada jalan lingkungan, jalan kolektor, jalan lokal, jalan arteri, dan jalan nasional. Ya, jawabannya adalah jalan arteri ya teman-teman. Kenapa jalan arteri? Nih, jadi pengelompokan jalan menurut fungsinya itu ada jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Kalau arteri tadi yang ditanyakan itu ini, jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna seperti itu. Nanti mungkin pertanyaannya ada yang tentang jalan kolektor, jalan lokal, atau jalan lingkungan. Ini kan pengetahuan tentang jalan ya teman-teman. Jadi bisa dipelajari juga. Boleh di screenshot atau di pause gitu untuk dicatat. Soal nomor 2, jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol disebut kira-kira apa? Kalau tadi kan tentang fungsinya ya, ini tentang keberadaannya seperti itu. Ada jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, atau desa. Iya, benar jawabannya adalah jalan nasional. Kenapa? Karena jalan nasional itu yang tadi menghubungkan antar ibu kota provinsi, jalan strategis nasional, dan jalan tol. Seperti itu. Kalau provinsi sendiri, itu tuh antar provinsi seperti itu, jalan strategis provinsi atau antar ibu kota kabupaten. Kalau jalan kabupaten, itu sebenarnya lebih ke antar ibu kota kabupaten, terus ibu kota kecamatan, seperti itu. Kalau jalan kota, itu antar pusat pelayanan di dalam suatu kota. Jalan desa itu di desa, seperti itu. Next ya. Ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan diperuntukkan bagi pemenuhan pandangan bebas pengemudi, ruang bebas bagi kendaraan yang mengalami hilang kendali, dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan disebut. Nah, adakah Rumaja, Rumija, Ruasja, Rusunawa, atau Rumiwa? Oke, jawabannya adalah Ruasja ya. Sebenarnya cuma ada tiga, Rumaja, Rumija, dan Ruasja. Bagaimana pengertiannya? Ini bisa disimak. Tadi kan tentang ruasja ya, karena ini ruasja itu ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. Ruasja diperuntukkan bagi pemenuhan pandangan bebas pengemudi, ruang bebas dan seterusnya. Kalau rumaja itu yang lebih ke ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan, gitu ya. Ruang milik jalan. Kalau ruasja kan ruang pengawasan jalan. Kalau ruang rumaja, ruang manfaat jalan. Cuma ada tiga ini teman-teman, gitu ya, ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Tuh, oke. Okay. Next, nomor 4. Penanganan preservasi jalan dengan nilai kondisi jalan irinya sebesar 5 dan SDI-nya sebesar 70. Itu penanganannya dengan menggunakan apa? Apakah pemilihan rutin kondisi, pemeliharaan preventif, rehabilitasi minor atau mayor? Oke, jawabannya adalah pemeliharaan preventif ya. Kenapa? Karena di sini ada daftarnya. Teman-teman bisa belajar di sini juga. Tadi kan 5, irinya 5, SDI-nya kan 70 ya. Jadi itu masuknya ini teman-teman. Nah, berarti dia pemeliharaan preventif.
gitu ya. Nah, semakin tinggi itu dia penanganannya harus semakin kuat lagi gitu. Karena dari pemeliharaan sampai rekonstruksi kan dibangun kembali gitu ya. SD-nya semakin tinggi juga. Kan angka-angkanya bisa dipelajari ya gitu. Soal kelima, kegiatan rutin pemeliharaan pada ruas jalan kondisi baik meliputi di bawah ini nih. Kegiatannya rutin, pemeliharaan rutin gitu ya, pada jalan kondisi baik. Kira-kira apa? Yang salah ya, berarti kecuali. Ada pemeliharaan pembersihan bahu jalan, pelapisan aspal tipis, pemeliharaan sistem drainase, pemeliharaan pembersihan rumaja, pemeliharaan pemotongan tumbuhan atau tanaman liar di dalam rumija. Ya, benar ini yang paling beda ya, pelapisan aspal tipis. Karena dia nggak masuk ke pemeliharaan rutin, teman-teman. Tapi dia masuk ke preventif, seperti itu. Jadi di aspal tipis, seperti itu. Nih, untuk pemeliharaan rutin ruas jalan dan kondisi baik itu ada 9, seperti ini. Pelaburan aspal, penambahan lubang, kayak gitu ya. Pelihara kan sebenarnya gitu. Tapi kondisinya sebenarnya masih bagus gitu. Next, nomor 6. Bantalan yang berguna untuk mengurangi gesekan pada benda yang bergerak secara linier atau rotasi disebut. Ini materi jembatan. Apakah bearing, expansion joint, span, rotor, atau grider? Ya, jawabannya bearing ya. Pembahasannya tuh di sini. Komponen konstruksi jembatan itu ada 3. Bearing, expansion joint, sama span. Kalau bearing tuh yang tadi ya, bantalan yang berguna untuk mengurangi gesekan pada benda yang bergerak secara linear atau rotasi. Nah, kalau expansion joint itu kan hubungan ya. Jadi sambungan gitu. Bersifat fleksibel, sehingga sarana yang disambungkan memiliki ruang untuk bergerak. Tuh. Nah, sekarang latihan soal PR. Nah, teman-teman yang tahu jawabannya, bisa nih share di komentar ya, biar kita nanti bisa bahas di next episode untuk teknis jalan dan jembatan. Soal nomor 8, ini. Pokok-pokok perencanaan jembatan meliputi hal berikut kecuali structural safety, durability, inspectability, maintainability, atau traceability. Yang salah ya teman-teman, coba yang mana? Kalau pengen bangun jembatan nih, direncanain dulu. Nah, ya, yang salah tuh yang mana nih? Itu pokok-pokoknya, itu hal intinya. 9. Struktur atas yang berfungsi untuk menyalurkan beban kendaraan pada bagian atas ke bagian bawah atau abutment. Disebut abutment, disebut apa nih? Bearing, expansion joint, span, rotor, atau grider. Oke ya, cukup untuk hari ini. Komen di bawah untuk jawabannya. Jangan lupa, jika berminat ebook free tentang teknis jalan dan jembatan, bisa nih chat ke WA admin, nomornya ini, atau nanti langsung aja klik di link yang ada di deskripsi. Seperti itu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bagi teman-teman yang pengen join tryout, nih lagi ada diskon di bulan Ramadan. Yang awalnya 80.000 ada di harga 50.000. Bisa langsung chat ke adminnya. Oke, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.